Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak dan para ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajelis ilmu, menuntut ilmu, sama-sama belajar, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Jalil tadi, menuntut ilmu itu kalau dilakukan di masjid maka memiliki keutamaan yang agung. Lebih-lebih lagi kalau setelah subuh dan setelah maghrib. Kalau setelah subuh sebagaimana digambarkan oleh beliau tadi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjidi." Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk salat subuh jama'atan. Lalu setelah salat subuh itu, famakatha fi makanihi yadhkurullaha azza wa jalla ila an tatlu'a asy-syams. Dia menetap di tempatnya, maksudnya tidak keluar dari masjid. Bukan tidur, bukan ngobrol, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir mutlak. Zikir mutlak itu pokoknya melakukan amal kebajikan. Bisa benar-benar zikir, bisa baca Quran, bisa taklim kayak yang kita lakukan, bisa apapun amal kebajikan yang itu dilakukan dalam masjid. Sampai terbit matahari, lalu salat 2 rakaat. Kutiba lahu ajrul hajjah wal umrah tammah. Ditulis baginya mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Adapun yang ba'da maghrib, adapun taklim yang ba'da maghrib itu selain taklim maka mendapatkan keutamaan lebih, yaitu intidharus salati ba'da salah, menunggu salat setelah selesai sholat. Dia di dalam masjid, nggak keluar dari masjid, menunggu sholat yang akan datang padahal dia selesai sholat. Jadi selesai sholat maghrib, kemudian sampai isya, sambil nunggu isya dia taklim. Maka mendapatkan keutamaan pahala intidharus salati ba'da salah, yang itu disamakan oleh Rasulullah SAW dengan pahala jihad fi sabilillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mampu menggunakan waktu-waktu kita untuk menggapai keutamaan-keutamaan yang Allah anugerahkan untuk kebahagiaan hidup kita dunia dan di akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada waktu yang berbarokah ini kita belajari sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sebuah hadis yang kondang. Sebuah hadis yang kondang, insyaallah rata-rata jenengan memahami hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Tatkala tidak ada naungan, tatkala tidak ada perlindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan yang pertama, imamun adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil.
Para jemaah sekalian, coba bayangkan peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Tatkala semua manusia, tatkala semua orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur mereka. Mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam sebuah tempat yang namanya padang mahsyar. Tempat itu datar. Tempat itu tidak ada gunung, tidak ada bukit. Tempat itu tidak ada lembah. Tempat itu tidak ada pohon. Tempat itu tidak ada tempat untuk bernaung. Uratan, hufatan, ghurlan, buhma. Dalam bahasanya beliau SAW. Urah, semua orang telanjang. Hufatan, semua orang tidak pakai alas kaki. Ghurlan, semua orang belum ada yang dihitan. Buhman, semua orang tidak pakai apapun. Dia dikumpulkan oleh Allah nanti persis kayak tatkala kita lahir dari rahim ibunda kita masing-masing. Tidak dibedakan status sosial, mau itu orang kaya, mau orang miskin, mau penguasa, mau rakyat jelata. Semua lahir semacam itu. Maka semua nanti kumpul pun semacam itu. Sampai-sampai Ibunda Aisyah itu tatkala mendengar hadis ini tuh bingung. Ya Rasulullah, lah pripun laki-laki perempuan semuanya kumpul, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, lah ya isin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min hadza. Wahai Aisyah, kondisi saat itu lebih dahsyat dibandingkan hanya mikiri masalah itu. Wong wis gak kober untuk mikir masalah semacam itu. Apalagi matahari Allah dekatkan sedekat 1 mil. Kalau sekarang itu jutaan, bahkan puluhan juta mil. Kita masih merasakan panasnya. Apalagi nanti matahari mendekat 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Dan itu sangat dekat, sangat panas, suasana sangat mencekam. Semua orang butuh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang butuh keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang butuh pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ada manusia-manusia yang beruntung. Ada manusia-manusia yang mulia. Ada manusia-manusia agung yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka banyak. Yang disebutkan dalam hadis ini ada 7. Tapi sebagian para ulama mencoba untuk deteksi. Orang-orang yang mendapatkan naungan itu, kata Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan ada 21 kelompok. Ada 21 golongan. Tapi yang disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi hanya 7. 7 ditambah hadis yang lain. Berapa? Ditambah hadis yang lain. Berapa? Ditambah hadis yang lain berapa? Di total jumlahnya 21. Kata Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Pertemuan yang agung ini, pertemuan yang berbarokah ini, kita nggak mungkin bahas semuanya. 21 itu ya butuh waktu sehari semalam, makasih. Jadi 7 aja anak nggak yakin selesai untuk dibahas sekarang. Maka kita fokuskan pada poin yang pertama, yaitu sabda Rasulullah SAW, imamun adil, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Kenapa Rasulullah SAW mengedepankan menyebut poin yang pertama ini? Padahal 6 berikutnya itu bukan perkara yang remeh. 6 berikutnya itu bukan perbuatan yang gampang. 6 berikutnya bukan perbuatan yang enteng untuk dikerjakan. Kita sebut salah satu dari 6 yang di nomor sekiankan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau SAW di nomor 4 atau 5, beliau mengatakan warajulun,
da'athum ra'atun dzatu jamalin wa dzatu hasabin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dirayu, yang diajak melakukan perbuatan zina oleh seorang perempuan yang ningrat, kaya raya, ningrat dan cantik. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Coba saya tanya sama bapak-bapak. Ini kaumpama jenengan di posisi itu. Dewean, di kamar dewean. Terus ditemani oleh seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, ningrat, penguasa, untuk diajak berbuat serong, diajak berbuat zina. Menurutku sing enak piye, Pak? Ya empu sampeyan. Tapi tatkala itu dia berani mengatakan, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak gampang dilakukan oleh kebanyakan orang. Lah, itu aja oleh Rasulullah SAW dinomor 2-kan, di nomor 3, nomor 4, nomor 7. Yang disebut pertama kali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Karena pemimpin yang adil itu kebaikannya bukan untuk dirinya sendiri. Kebaikannya untuk dirinya dan untuk semua masyarakat yang dipimpinnya. Makanya dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, sinfani idza salaha salahatil ummah wa idza fasada fasadatil ummah. Ada dua kelompok manusia, kalau dua orang ini baik, insya Allah umat itu akan baik. Kalau dua orang ini rusak, umat itu akan rusak. Yang pertama, al-umara. Yang kedua, al-ulama. Yang pertama itu para pemimpin. Yang kedua itu para ulama. Kenapa? Karena di tangan pemimpin ada wewenang, ada kebijakan. Dia itu nulis oret-oret, juga oret-oret sembarangan, oret-oret kertas ngono. Itu satu negara bisa bahagia gara-gara dia oret-oret. Yani orang itu kalau oret-oret, bisa satu negara itu menderita gara-gara oret-oret dia. Kewenangan, kebijakan yang sangat besar itu menjadikan dia ditempatkan oleh Rasulullah SAW berada pada titik yang sangat tinggi. Yang kedua, para ulama. Para ulama itu kalau para ulama-ulama yang baik, yang membimbing umat kepada jalan kebaikan, maka yang akan muncul adalah kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau sudah ulama ulama-ulama yang mereka itu adalah jelek hatinya, jelek lisannya, akan menggelincirkan, menjerumuskan umat kepada kubang kebinasaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ini adalah para tokoh-tokoh umat, tapi yang menyesatkan. Kelihatannya dia adalah para tokoh, tapi ternyata dia adalah menyesatkan umatnya ke jalan keburukan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak heran karena manfaatnya, karena efeknya, karena pengaruhnya sedahsyat itu, maka Rasulullah SAW menempatkan imamun adil pada posisi yang pertama dari semua golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya. Masalah yang kedua adalah apa
kriteria, apa sifat dari pemimpin yang adil, dari imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau kita telusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan beberapa kriteria utama. Ingat ucapan saya, kriteria utama. Anda tidak akan menyebutkan semuanya, kita hanya akan menyebutkan sebagian di antaranya yang paling pokok, yang paling utama. Yang pertama, ayyakuna mu'minan taqiyya. Pemimpin itu harus pemimpin yang mukmin, yang bertakwa. Untuk urusan keimanan para jamaah sekalian, ini mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan menyingkirkan orang-orang yang beriman. Ono wong mukmin kok malah yang dijadikan pemimpin orang kafir. Itu dilarang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mukmin takwa. Kenapa takwa ini menjadi salah satu di antara syarat dan kriteria utama pemimpin yang adil? Karena seorang pemimpin itu tugasnya amat sangat berat. Seorang pemimpin itu tugasnya amat sangat numpuk. Karena dia itu harus ngurusi satu negara, harus ngurusi satu provinsi, harus ngurusi satu kabupaten, harus ngurusi satu wilayah yang besar. Jika kita ngurusi istri satu sama anak jenengan pinten, sama anak berapa gitu, pemimpin rumah tangga itu wis rodok ribet, rodok apa tenanan ribet ini wis rodok ribet gitu ya. Apalagi ngurusi negara, apalagi ngurusi provinsi, apalagi ngurusi berbagai macam masalah. Semua masalah ada di tangan dia kebijakannya. Manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang bodoh. Manusia itu makhluk yang banyak salahnya. Tatkala Allah menyebutkan tentang manusia, siapapun dia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta sebagai makhluk yang lemah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia, itu zaluman jahula, wis dolim, bodoh. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang manusia, kullu bani Adam khata, semua anak Adam itu akeh salah. Maka untuk menanggung beban, mengemban amanah yang sangat besar itu butuh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Butuh dukungan Allah Subhanahu wa taala. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu akan turun kepada seseorang jika orang itu hubungan dia dengan Allah dekat. Dialah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani abdi daleme Allah Subhanahu wa taala. Dekat. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Lihat janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya itu gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan jalan keluar dari urusannya. Wa may yattaqillah, ayat-ayat yang ngomong wa may yattaqillah itu banyak seambrek. Dan janji-janji Allah itu kalau kemudian diraih oleh seorang pemimpin, maka tugas yang itu berat akan terasa ringan karena bantuan, dukungan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kriteria utama
kriteria mutlak adalah orang itu mukminun taqi, orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu kalau pemimpin itu bertakwa atau bukan? Pertama dari akidahnya. Dia muslim atau bukan? Yang kedua dari ibadahnya, terutama ibadah salat, ibadah harian. Jadi terutama ibadah kedekatan seorang hamba dengan Allah dilihat dari salatnya. Dia itu orang yang rajin salat apa tidak? Apalagi kalau rajin salat jamaah atau tidak. Dilihat dari tutur katanya. Kalimat orang itu sangat menunjukkan bahwasanya dia itu orang bertakwa atau tidak. Bahasa-bahasanya. Ngomong-ngomong itu dikit-dikit itu insyaallah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Lafaz-lafaz semacam itu. Dilihat dari akhlaknya. Apakah dia benar-benar mencerminkan akhlak seorang mukmin sejati atau tidak. Itu semua sangat menunjukkan standar keimanan, standar ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sifat pemimpin yang adil adalah cakrawala, pengetahuannya sangat luas. Perhatikan tatkala Allah mengkisahkan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf. Tatkala jenengan tahulah kisah Nabi Yusuf tatkala dalam penjara, Raja Mesir tatkala itu mimpi melihat 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Apa karepe kok ana mangan sapi karepe ya apa? Macan mangan macan sik mending, sapi mangan sapi. Gitu. Maka akhirnya singkat cerita, karena panjang ceritanya, yang bisa mentakwil mimpinya adalah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam yang tatkala itu di penjara. Dengan takwil, setelah ini akan datang masa subur. Masa 7 tahun itu panen raya nggak pernah putus dan berlimpah. Tapi setelah itu akan muncul masa paceklik selama 7 tahun. Solusinya, selama masa subur jangan dimakan habis. Dimakan ala kadarnya. Sebagiannya disimpan, disiapkan lumbung-lumbung negara untuk menyimpan hasil panen untuk persiapan selama 7 tahun. Nah, tatkala itu beliau melihat untuk nangani ini 14 tahun nangani ekonomi negara itu gak orang sembarangan. Makanya beliau melihat waktunya, bolehnya untuk menawarkan dirinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ini. Beliau mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wahai sang raja, jadikan aku yang ngurusi masalah ekonomi ini selama 14 tahun musim ini, musim subur, musim paceklik. Tatkala Allah menyebutkan kisah ini, Allah mengatakan inni hafizun alim, karena aku orang yang menjaga amanah dan aku orang yang alim, orang yang ilmunya luas. Cakrawala pengetahuannya itu luas. Sehingga para ulama kita menyebutkan salah satu di antara sifat, salah satu di antara kriteria, salah satu di antara hal yang perlu untuk dimiliki oleh seorang pemimpin yang adil adalah ilmunya, pengetahuannya, cakrawala ilmunya itu luas. Kenapa? Karena dia tidak hanya ngurusi negara dari ujung ke ujung, tapi juga ngurusi semua permasalahan ekonomi, dia urusi pertahanan, dia urusi masalah politik dalam negeri, dia urusi masalah politik global internasional, dia urusi masalah agama, dia urusi masalah masalah intelijen dia urusi, masalah militer dia urusi, masalah apa dia urusi, semua masalah diurusi.
Kalau memang pikirannya gak nyandak, ya mumet. Gitu. Akhirnya kebijakannya itu gak pas. Makanya butuh orang yang alim. Butuh orang yang pengetahuannya, ilmunya, wawasannya itu luas. Yang ketiga. Orang itu secara fisik kuat. Yani qawiyul jism. Orang itu secara fisik kuat. Perhatikan kisah Tolut. Mboten Tolut tonggo jenengan lho. Tolut lawan Jalut gitu. Masih ingat toh di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Tatkala Rabbuna Jalla wa Ala menceritakan tentang kaum Bani Israel yang diserang habis oleh pasukan Jalut, dijajah oleh pasukan Jalut. Jalut itu wonge gede dhuwur kaya raksasa. Ini orangnya sangat gede dhuwur kaya raksasa. Sehingga tokoh-tokoh Bani Israel yang sekarang menderita, selama ini mereka itu adalah orang-orang yang dimanjakan tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka menderita karena dijajah, karena diserang, karena ditindas. Mereka datang kepada sang nabi pada waktu itu. Nabi ini bukan rasul, sang nabi Yusha ibn Nun. Sang nabi pada waktu itu. Kalau nggak Yusha ibn Nun, nabinya itu Daniel. Pokoknya nabi Bani Israel lah. Ya karena nabi sama rasul itu beda. Nabi itu banyak sekali jumlahnya. Pinten jumlahnya nabi? 124.000. Jumlahnya rasul 313. Sebagian ulama mengatakan 315. Akeh men Ustaz. Lah sing selawe itu Ustaz. Yang 25. Yang 25 itu yang Allah ceritakan. Yang Allah ceritakan. Yang enggak Allah ceritakan lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus." Jadi nabi dan rasul itu ada yang kami ceritakan. Wa minhum man lam naqsus, dan ada yang tidak kami ceritakan. Jadi yang kita nggak pernah tahu namanya sopo, jenenge sopo, itu lebih banyak daripada yang kita tahu. Singkat ceritalah, orang-orang itu menghadap kepada nabinya. Seingat anak nabinya itu Daniel. Kalau nggak Yusha, nah Daniel insya Allah. Jadi menghadap kepada nabinya, minta wahai sang nabi tolong. Jadi mohonkan kepada Allah supaya Allah menetapkan pemimpin Bani Israel yang siap untuk melawan Jalut. Yang nunjuk itu karepe ngono, yang nunjuk langsung Allah Subhanahu wa taala. Enak yo, langsung ditunjuk sama Allah, tapi kan baru nabi saiki. Jadi yang nunjuk itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka sang nabi mengatakan, "Iya, saya malam ini akan berdoa kepada Allah, kalian datang besok." Malam itu sang nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang pemimpin. Dia adalah Tolut. Ternyata yang dipilih oleh Allah itu bukan ningrat. Itu bukan berdarah biru, tapi seorang petani. Tapi seorang petani. Keesokan harinya tokoh-tokoh Bani Israil itu datang kembali, tanya, "Pripun wahai sang nabi, apakah Allah sudah menetapkan pemimpin kami?" Mereka karepe ya di antara mereka, mereka tokoh-tokoh Bani Israil. Ternyata nabi itu mengatakan Allah telah menetapkan untuk kalian pemimpin, dan dia itu adalah Tolut. Protes mereka. Loh, piye toh? Jadi yang layak jadi pemimpin itu kami. Kami itu parang ningrat, kami itu apa itu ya? Yani berdarah biru, kami ini, kami itu. Yang layak menjadi pemimpin itu salah satu di antara kami. Mosok ya Tolut, rakyat jelata, seorang petani gitu. Sang nabi itu kemudian mengatakan, "Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism." Nabi itu mengatakan, "Innallaha astafahu 'alaikum." Allah itu milih Tolut untuk menjadi pemimpin kalian. Alasannya, sebabnya adalah wazatahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memberikan dia kekuatan. Orang yang lebih punya kelebihan fisik, punya kelebihan ilmu.
Ilmu sudah kita bahas tadi. Dan ini ketambahan, yakni kelebihan fisik. Kelebihan fisik. Kenapa? Yo jenengan bisa bayangkanlah ngurusi kula niki diamanati mimpin pesantren. Jumlah santrinya sekarang 2.700. Itu saya tidur di bawah jam 12 itu jarang. Roto-roto turu yuk jam 12, setengah 12, jam-jam itulah roto-roto tidur tiap malam. Nah, napa Ustaz? Mosok game-giman. Game-giman bubar pondokku. Ini yo. Ada banyak yang perlu untuk dipikir, ada banyak yang perlu untuk dikerjakan, ada banyak yang perlu untuk dirancang, dianalisis berkaitan dengan perjalanan pesantren yang hanya santrinya 2.700. Yang guru pegawai mungkin 400. Saya hanya mimpin sekitar 3.000 orang. 3.000-an orang. Ngono jarang turu. Apalagi seorang pemimpin negara. Lah nek ngono ngelembur titik sesuk masuk rumah sakit. Nyen rapat titik sesuk ngeblak. Lara kabeh. Harus ada kekuatan. Kekuatan itu diantaranya adalah kekuatan fisik. Diantaranya adalah kekuatan fisik. Makanya nek kula rada guru bareng ya pantes ae jarang turu. Rada guru pantes ae jarang turu. Jadi dan sebelum subuh harus sudah bangun. Gak pantes lah sebelum subuh gak bangun. Mosok pimpinan pesantren bangkong. Lucu ngono. Jadi harus sudah bangun. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ke sini itu berangkat jam 3. Berarti bangun sebelum jam itu. Kan itu ya. Ya semacam itu. Nah, kondisinya semacam itu. Para jamaah yang Allah taala harus ada namanya wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Yani punya kelebihan ilmu yang kita bahas poin yang kedua tadi, yang berikutnya adalah bastatan fil jism, punya kelebihan kekuatan fisik karena harus ngurusi banyak hal, harus mikir banyak hal. Kadang-kadang penyakit itu datangnya bukan karena faktor fisik loh, tapi karena faktor pikiran ini mumet ngono ya ambrek cepet ambrek. Yang ketiga, dan ini gampang mengetahuinya. Dari mana kita tahu Ustaz kalau orang itu wawasannya luas? Ya tahulah, gampang cara ngomongnya, pengetahuannya bisa dibaca dengan gampang. Kalau fisik tambah gampang. Wis pokoknya orang itu ketok tegap, yani gak sering masuk rumah sakit, berarti orangnya sehat. Jadi orangnya itu sehat. Nah, yang keempat, kriteria imamun adil, imam yang adil. Kriteria imam yang adil. Perhatikan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Jangan tahu? Kisah Nabi Musa tatkala mau apa ini? Pada waktu mau dibunuh oleh Firaun, bala tentaranya, beliau keluar jauh gitu ya. Sampailah ke negeri Madian. Di negeri Madian beliau ketemu dengan sekelompok orang yang gembalakan kambing, sedang ngasih minum kambing. Di situ ada dua mbak-mbak, ada dua perempuan yang terlambat, terbelakang sendiri karena gak bisa rebutan sama mas-mas sama bapak-bapak yang gembalakan kambing. Singkat cerita, keduanya dibantu oleh Nabi Musa. Nabi Musa. Dengan sepi pada waktu itu. Sudah nggak ada orang lain kecuali dua perempuan itu. Sumur sudah ditutup. Dengan batu yang besar, Nabi Musa datang, batu itu diangkat oleh Nabi Musa. Wongi kuat gitu ya. Dan nggak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Jadi jangan-jangan mentang-mentang ada dua cewek, sepi kono uang semacam-macam, enggak. Jadi orangnya aman, orangnya itu nunduk, orangnya itu santun gitu ya. Ini kemudian pulang-pulang itu
Yani ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya itu katanya, sebagian riwayat katanya Nabi Syuaib. Sebagian riwayat lain beliau bukan Nabi Syuaib. Wallahu a'lam, yang penting lah orang tuanya. Jadi orang tuanya menceritakan, itu ya, menceritakan bagaimana tadi dia ditolong oleh seorang pemuda. Akhirnya juru panggil sini nak. Bapak mau ngobrol-ngobrol sama beliau, kayaknya orang asing itu. Pada waktu perjalanan, ini kan nggak tahu jalan toh. Nabi Musa sebelum jadi nabi ini, di belakangnya ada angin, namanya di padang pasir kan ada angin nyingkap. Ini baju bagian bawahnya itu, Nabi Musa ngomong sama mbaknya, Mbak, tolong jenengan yang belakang, saya yang depan. Tolong diarahkan, lurus, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu. Kenapa? Beliau pada waktu tersingkap tadi sempat melihat aurat wanita. Dan beliau gak kepingin lanjutan. Beliau kepingin jadi depannya. Jadi beliau kepingin jadi. Dan itu diketahui oleh mbak-mbak dua itu. Begitu sampai di hadapan orang tuanya. Keduanya mengatakan, ya abatis ta'jirhu. Pak, tolong jenengan jadikan beliau yang jadi pegawai kita, karyawan kita. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang engkau pegangi amanah, pegangi pekerjaan, yang dijadikan yang memegang pekerjaan itu yang pertama qawi, orangnya kuat ilmunya, kuat fisiknya, sebagaimana kita katakan tadi. Yang kedua, amin, orangnya terpercaya. Al-amanatu itu kata Imam Ibnu Taimiyah khasyatullah. Al-amanah itu orang yang dirinya itu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan menyimpangkan jabatan yang dipegangnya. Itu al-amanah. Itu adalah amanah. Tidak akan melanggar, tidak akan mengurangi, tidak akan menyelewengkan, tidak akan tidak perhatian dengan pekerjaannya. Gambaran seorang pemimpin yang amanah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu tinggal di ibu kota, di kota Madinah. Negeri ujung kaum muslimin zaman itu Irak. Di zaman Umar itu negeri Madinah mencakup Jaziratul Arab, mencakup Mesir, mencakup Yaman, mencakup Syam. Syam itu sekarang ya Jordania, Palestina, Lebanon, Suriah. Itu Syam sekarang. Mencakup Irak. Nah, negeri yang terujung itu Irak. Dari kota Madinah. Paling jauh dari kota Madinah di zaman Umar itu Irak. Beliau mengatakan, "Fawallahi." Yani demi Allah, seandainya ada kambing di Irak itu yang kepleset jatuh gara-gara jalannya itu nggak benar, jalannya berlubang, jalannya rusak gitu ya. Lalu ada kambing yang jatuh, saya akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas perbuatanku ini, atas amanah jabatanku ini. Coba dibayangkan. Beliau di kota Madinah. Ini beliau di kota Madinah. Beliau itu yang dibayangkan bukan area ibu kota. Yang beliau gambarkan itu ujung negeri di Irak. Perjalanan dari Madinah ke Irak tatkala itu 1,5 bulan naik onto. Zaman itu orang mobil, belum ada mobil apalagi pesawat. Perjalanan jauh itu selalu ditempuh menggunakan onta. Perjalanan dari kota Madinah menuju Irak itu 1,5 bulan, PP 3 bulan. Jadi beliau itu mikirnya kalau di ujung negeri, di ujung negeri itu ada ketidaksentosaan, ada kekurangan, ada masalah kenegaraan yang disebabkan oleh kebijakan dia, oleh kepemimpinan dia yang kurang benar. Dia itu merasa aku akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keamanahan ini berat ya kawan. Sulit. Makanya Rasulullah SAW menegaskan hal ini
dengan sesuatu yang sangat tegas. Masalah amanah. Amanah kepemimpinan. Yang terakhir, yang kelima, dan kelima aja kita sebutkan, adalah orang itu lembut. Kasih sayang. Yani penuh kasih kepada rakyatnya. Kenapa? Karena rakyat itu butuh kasih sayang. Butuh kelembutan. Dan Allah akan menurunkan rahmatnya kepada pemimpin yang semacam itu. Kata Rasulullah SAW, maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali mesti akan menjadi sesuatu yang baik. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah sesuatu itu yani dicabut, kelembutan itu dicabut kecuali mesti membuat kisruh masalah. Hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW tatkala berkaitan dengan nuansa yang mesti ini Rasulullah itu marah. Suatu hari dalam Sahih Bukhari, suatu hari beliau itu jalan-jalan sama istrinya Aisyah. Jalan-jalan berdua sama istrinya Aisyah. Di tengah jalan, papasan sama orang Yahudi. Penduduk Madinah itu kan ada yang Yahudi. Banyak lagi penduduk Yahudinya. Berpapasan dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ini mengucapkan sesuatu. Ketok salam. Padahal ora. Dia mengatakan, Assalamu alaika ya Muhammad. Assam ya. Bukan assalam. Assalamu alaika ya Muhammad. Ini assalam itu kan semoga kesejahteraan tercurah padamu wahai Muhammad. Iku enak pantas itu. Tapi bahasanya itu assamu alaik. Assam itu al-maut. Nek basa Lamongan itu bongko kon Muhammad. Ngono. Ini bongko apa? Mahatek kon Muhammad ngono ya. Ini basa kasarane ngono ya. Assamu alaika ya Muhammad, matek kon Muhammad. Rasulullah SAW beliau itu dengar dengan sangat jelas kata-kata itu. Iku kan aku nenos lho. Ndio tok mlaku enak-enak dibongko-bongko, dimatek-matek karo wong. Rasulullah SAW hanya mengatakan wa'alaikum. Awakmu dhewe. Wa'alaikum. Awakmu dhewe. Gitu tak jawabannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu yang ada di pinggirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah SAW itu dikata-katai semacam itu, dipisu-pisui kayak semacam itu. Beliau itu ngomong, wa alaikassamu wal la'nah. Sing mate awakmu dhewe oleh laknat dari Allah. Tambahi sama Aisyah. Yang mati awakmu dhewe dapat laknat dari Allah. Rasulullah mengatakan, Aisyah, jangan gitu. Jangan gitu. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, jenengan gak dengar tau tadi ucapannya dia. Ini dengar. Lah kenapa gak dijawab? Ustaz jawab kok. Waalaikum. Kan tak jawab waalaikum. Awakmu dewe. Kamu sendiri. Doanya dia kepadaku gak akan tembus. Doaku dia kepadanya tembus. Ini lalu beliau mengatakan, Aisyah ingat ya. Maka narifku fi syai'in illa zana. Wa manuzi'a an syai'in illa syana. Gak ada kelembutan itu pada sesuatu kecuali akan menjadikan urusan itu indah. Dan kalau dicabut dari sesuatu akan menjadikan urusan itu ruwet, susah. Ini begitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, apabila ada di antara umatku ini yang ngurusi umat yang lain, semacam anak misalkan ngurusi pesantren, jenengan ngurusi apa? Ngurusi masjid, ngono ya. Apalagi jenengan ngurusi RT, ada yang ngurusi apa lah? Man waliya min amri ummati syai'a. Barang siapa yang ngurusi umatku meskipun cuma sedikit. Meskipun cuma sedikit. Farafaqa bihim, lalu dia itu bersikap yang lembut. Farfuq bihi, maka ya Allah, lembutlah engkau kepadanya. Sayangilah dia. Jadi pemimpin yang semacam itu mendapatkan anugerah disayangi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah paparan yang ringkas ini tentang imamun adil, maka sekarang kondisi kita yang ada di sini ada dua. Ada di antara kita itu yang memang berstatus imam. Mau imam yang gede, Pak Bupati, orang tapi Bupati di sini. Mau imam yang di bawahnya, Pak Camat, yuk Rauno ya. Mau di bawahnya lagi Pak Kapolsek atau apa? Mau di bawahnya lagi Pak Lurah. Nah, di bawahnya lagi Pak RW, Pak RT. Di bawahnya lagi Ketua Hansip, di bawahnya lagi Ketua PKK. Di bawahnya pokoknya sembarang serba ketua. Maka jadikan kriteria syariat itu sebagai acuan utama dalam kita berpijak. Karena kalau itu kita lakukan, maka akan berstatus imamun adil. Imam yang adil. Yang salah satu di antara janji Allah, janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu akan yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Akan dinaungi oleh Allah pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi seorang pemimpin yang khianat, mengkhianati tugasnya, mengkhianati jabatannya, mengkhianati amanahnya. Karena dosanya amat sangat besar. Antum coba bayangkan para jemaah sekalian. Coba bayangkan. Hisab di hari akhirat nanti. Itu yang dihisab itu 2 sesi. Yang dihisab itu 2 sesi. Sesi yang pertama. Yang dihisab itu amal antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan ibadah, urusan sholat, urusan poso, urusan haji, urusan umroh, urusan baca Quran, urusan zikir. Ini gampang. Urusan ini gampang. Kenapa? Kita interaksi dengan Allah Sang Maha Pemaaf. Kita interaksi dengan Allah Sang Maha Pemurah. Dan untuk urusan yang pertama ini, hisab yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Yang kalau sholatnya bagus, insya Allah ibadah yang lain rata-rata bagus. Itu yang pertama. Urusan ini selesai. Tahap hisab yang pertama selesai. Masuk tahap hisab yang kedua. Urusan manusia dengan manusia. Dan ini yang sangat mengerikan. Bagaimana gambarannya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan di semua manusia. Allah mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di hadapan kalian sekarang ini adalah fulan ibnu fulan. Yang ada di hadapan kalian sekarang ini adalah fulan ibnu fulan. Si fulan. Barang siapa yang pernah punya urusan sama dia, maju. Dan ambillah haknya sekarang. Antri. Tonggoi sampeyan antri. Koncoi antri. Nyani teman bisnis antri. Antri tau bawa. Sing paling dawa sinten? Kepala negara. Di bawahnya. Ini kepala provinsi. Paling misor. Pak RT. Loh sing sak RT yuk. Ini ya Allah. Saya seharusnya itu mendapatkan apa jenenge bantuanku? BLT. Ternyata saya enggak dikasih ya Allah. Piro Mas? 2 juta. Pahale dijupuk 2 juta. Ruwet sampean. Pahale dijupuk 2 juta, dijupuk 3 juta, dijupuk berapa? Entek pahalai, sing antri masih panjang. Di belakangnya ya Allah, dia seharusnya saya punya hak ini enggak dikasih. Akhirnya dosanya dia diberikan sama orang yang dituntut tersebut. Antrinya terbawa. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang punya urusan dengan orang lain, falyatahallalhu fid dunya. Tuntaskan di dunia. Qabla an ya'tiya yaumun la yanfa'u fihi dinarun wala dirham, walakin alhasanatu wasayyi'at. Sebelum datang suatu hari nanti, duit ra ono fungsine, yang fungsi tinggal pahala sama dosa. Itu nek Pak RT. Lah nek presiden,
Nek kepala negara sing antri orang dari mulai ujung Aceh sampai ujung Papua, antri. Coba bayangkan ini. Ini itu amanah yang sangat amat besar. Besar sekali. Taruhannya taruhan akhirat. Taruhannya taruhan yang sangat amat berbahaya. Bayangkan ini untuk semua orang yang Allah berikan amanah. Untuk semua orang yang Allah berikan amanat kepemimpinan. Amanat jadi kepemimpinan. Makanya anak itu kau pengen gak jadi pimpinan pesantren. Tapi iso. Ini mesti selalu gitu. Kenapa berat? Amanat itu berat. Padahal amanat pesantren itu ngurusi ustadz, ngurusi santri, ngurusi bocah-bocah enak. Tapi kalau sudah ngurusi negara, itu kayak apa bayangannya? Itu yang pertama. Kalau memang kita salah satu di antara jenengan Allah jadikan sebagai imam, bersikaplah yang adil. Taruhannya berat. Nek berhasil, pahalanya besar. Nek gagal, taruhannya amat sangat besar. Nek berhasil, Masya Allah. Nek gara-gara jenengan, orang sak negara, sholat iso bener. Jenengan dapat pahala, sholatnya wong sak negara. Ini gara-gara jenengan kok kemudian majelis taklim sak desa jenengan Pak Lurah nggih. Yani majelis taklim sak desa itu lancar, penak, jenengan dapat pahala wong pengajian sak desa. Nek berhasil itu pahalanya besar. Nek gagal taruhannya sangat besar. Itu pertama, bagi jenengan yang mendapatkan amanat kepemimpinan. Yang kedua, bagi kita yang rakyat jelata. Yang pemimpin itu pemimpin istri sama anak. Rakyat jelata, manusia biasa. Tugas kita para sahabat sekalian, doakan pemimpin kita. Doakan pemimpin kita. Kenapa? Kebaikan pemimpin, kebaikan untuk umat. Yani dulu Imam Ahmad mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la ja'altuha lis-sultan." Fa inna bisalahihi salahul ummah. Kalau seandainya saya tahu ada satu doaku itu yang mustajab, mesti Allah kabulkan, aku nggak akan doa untuk diriku sendiri, kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Aku akan jadikan itu untuk penguasa, pemimpin, karena kebaikan dia, kebaikan untuk semuanya. Itu doa yang pertama. Yang kedua, doakan, berdoa munajat pada Allah hari-hari ini para jemaah sekalian. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah di atas segalanya dan kekuatan Allah itu bisa kita minta dengan doa. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hasil pemilu depan itu Allah munculkan pemimpin yang imamun adil. Pemimpin yang imam adil. Karena ini kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala melakukan segalanya. Dan kekuatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mintanya dengan Allah, dengan doa. Kata Rasulullah SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang mampu merubah garis takdir kecuali doa. Doa kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kalau orang dari ujung Aceh sampai ujung Papua, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang dimunculkan di negeri tercinta ini pemimpin yang adil. Mosok kok harus ini diterima? Wong sak Aceh sampai Papua. Bisa jadi orang-orang kayak saya gak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakek dosa. Tapi doa-doa orang-orang yang tertindas, doa-doa orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang dia itu terdolimi, bisa jadi dia yang nembus arsy, nembus langit yang ketujuh dan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita mampu melakukan sesuatu, berkiprah untuk munculnya pemimpin yang adil, maka lakukanlah sekecil apapun kiprah kita. Karena yang Allah lihat bukan seberapa hasil usaha kita, tapi kita berusaha atau tidak, berkiprah atau tidak. Antum masih ingat kisah yang kondang tapi riwayatnya bermasalah. Kita ambil ibrahnya.
tentang kenapa kok Allah Rasulullah melarang membunuh kodok dan memerintahkan membunuh cicak. Riwayat ini anak bertegas jawab, riwayat ini bermasalah, sedikit bermasalah dari sisi riwayat, tapi kondang di kalangan para ulama. Kenapa dalam syariat itu kan katak nggak boleh dibunuh? Sebentar 1 menit. Katak nggak boleh dibunuh. Cecak diperintahkan untuk dibunuh. Mana yang bunuh cecak dapat pahala? Ini membunuh sekali bencet dapat 1 langsung mati, pahala gede. Ini pahalanya itu pahalanya besar. Kenapa? Salah satu di antara sebabnya adalah cicak itu pernah punya track record yang jelek. Sedangkan kodok itu pernah punya rekam jejak yang bagus. Dalam kisah apa? Dalam kisah Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim itu dibakar, dinyalakan api yang gede itu. Lah cicak kumpane nyebul. Disebuli ben api ini tambah gede. Kodok itu nyemprotkan air dari mulutnya agar apinya itu padam. Wallahi, sebulan cicak itu kayak seberapa sih? Cicak lah nyebul, itu seberapa? Nggak ngefek pada api itu. Upayanya si katak untuk memadamkan api, menyemprotkan air cerit-cerit gitu. Apa yang efek? Nggak ngefek. Tapi yang Allah lihat bukan hasilnya. Yang Allah lihat adalah di barisan siapa Anda? Anda di barisan cicak ataukah di barisan kodok? Kita di barisan orang-orang yang membela Ibrahim ataukah kita berada di barisan orang-orang yang mencelakakan Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ini yang penting untuk kita cermati dalam kita memahami masalah syariat. Wallahi akhwan fitin azani Allah hikam. Yang saya bicarakan ini bukan politik. Seandainya ini politik saya nggak mau bicara di masjid. Ini tuntutan syariat. Ini masalah syar'i. Tuntutan syariat dari awal sampai akhir. Ana hanya bicara ayat dan dalil. Dan ucapan saya dikit. Semuanya ayat dan hadisnya Rasulullah SAW. Ini tuntutan syariat yang kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita adalah orang-orang yang mampu mensikapi agama kita dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan untuk negeri ini pemimpin-pemimpin yang mampu mempunyai kriteria imamun adil. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.